Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Idunggio dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Psikologi sebagai Landasan Pendidikan. Yang pertama, pentingnya memahami psikologi. Setelah kita ketahui bersama apa itu arti psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Dengan mempelajari psikologi manusia dapat menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa seseorang berperilaku tertentu. Manusia mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Dan pada akhirnya manusia mampu mengendalikan tingkah lakunya. Sesuai dengan yang diharapkan, tindakan tersebut bisa bersifat preventif atau pencegahan, intervensi, serta rehabilitasi atau perawatan. Pendekatan tingkah laku dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam psikologi sedikitnya ada 5 cara pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neurobiologikal, yang kedua pendekatan perilaku, ketiga pendekatan kognitif, 4 pendekatan psikoanalisa, yang kelima pendekatan fenomenologi. Yang kedua, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani psike yang berarti roh, jiwa itu atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, atau maturation, yang berlangsung secara sistematik, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania. Yang ketiga, psikologi belajar. Menurut Crow, psychology is the study of human behavior and human relationship. Dijelaskan bahwa yang dipelajari dalam psikologi adalah tingkah laku manusia, yakni interaksi manusia dengan dunia sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai jiwa. Namun karena jiwa tidak dapat diukur dan dilihat, maka psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku atau perilaku perbuatan seseorang. Yang keempat, aliran psikologi belajar. Yang pertama ada aliran behaviorisme, yang kedua aliran strukturalisme, yang ketiga aliran fungsionalisme, keempat aliran psikoanalisis, yang kelima aliran humanisme, yang keenam aliran psikologi gestalt. Yang kelima, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah anak dari psikologi. Psikologi sendiri mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip perilaku manusia. Sedangkan manusia itu tidak bisa hidup sendirian, karena ia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Manusia itu hidup dalam suatu sistem sosial. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem sosial disebut sosiologi. Keenam, kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Kemampuan-kemampuan itu tergantung pada tingkat kematangan intelektual. Contohnya, kematangan intelektual adalah tingkat-tingkat perkembangan kognisi paket yang telah diuraikan pada bagian psikologis perkembangan. Ausubel mengatakan faktor yang paling penting mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui oleh anak-anak, sedangkan perihal menstruktur kognisi dalam banyak kasus para siswa dapat menstruktur kembali pengetahuannya untuk penyesuaian dengan materi-materi baru yang diterima dari pendidikan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.